Nasional tentang Biaya Tenaga Kerja Langsung. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, nama saya Manda Putri dengan NIM 6323135. Nama saya Arti Wulandari dengan NIM 63231249. Nama saya Nabila Salwa Putri dengan NIM 63231310. Nama saya Siti Silva Fadia dengan NIM 63230725. Latar belakang. Perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama memperoleh keuntungan yang optimal dan harus mampu bersaing melalui keunggulan yang dimilikinya. Salah satu aspek penting dalam efisiensi perusahaan adalah pengendalian anggaran biaya produksi, khususnya biaya tenaga kerja yang seringkali menjadi komponen terbesar. Tenaga kerja sebagai elemen vital dalam proses produksi membutuhkan perencanaan anggaran yang tepat agar perusahaan dapat mengetahui kebutuhan tenaga kerja serta membandingkan antara anggaran dan realisasi biaya yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis terhadap anggaran biaya tenaga kerja langsung pada PT Aneka Sumber Tata Bahari periode Januari sampai dengan Maret 2024 guna memberikan pemahaman tentang efisiensi pengelolaan biaya tenaga kerja langsung. Tujuan dari review jurnal ini adalah yang pertama, mereview penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung, apakah sesuai dengan teori penyusunan anggaran dengan memperhatikan standar jam kerja, tarif upah per jam, dan volume produksi. Yang kedua, mengetahui proses penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Studi kasus. PT Aneka Sumber Tata Bahari merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengindustrian, penangkapan, serta proses pengawetan dan produksi ikan. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Raya Hurnala, Desa Tulehu. Aktivitas utama PT Aneka Sumber Tata Bahari adalah memproduksi ikan mentah. Penangkapan ikan dilakukan dengan kapal tipe skijek yang beroperasi di Laut Seram. PT Aneka Sumber Tata Bahari membangun 2 unit cold storage yang masing-masing memiliki 4 ruangan penyimpanan ikan yang mampu menampung 200 hingga 250 ton ikan. PT Aneka Sumber Tata Bahari sudah berdiri sejak tahun 1994 dan didirikan dengan jumlah karyawan 15 orang untuk membantu proses produksi ikan mentah. Biasanya pekerja di PT Aneka Sumber Tata Bahari mulai bekerja dari jam 8.00 hingga 17.00 dengan jumlah produksi pencucian ikan kurang lebih 18.000 kg per bulan dan anggaran tenaga pekerja Rp11.000 per jam. Selanjutnya, berikut adalah tabel jumlah produksi pencucian ikan di bulan Januari hingga Maret 2004. Pada periode Januari hingga Maret 2024, jumlah produksi pencucian ikan mengalami peningkatan setiap bulannya. Pada bulan Januari, total produksinya mencapai 18.300 kg, kemudian meningkat menjadi 18.460 kg di bulan Februari dan kembali naik menjadi 18.570 kg di bulan Maret. Selanjutnya, tabel jam kerja dan upah tenaga kerja produksi bulan Januari hingga Maret 2024. Selama 3 bulan pertama tahun 2024, jumlah tenaga kerja di bagian produksi tetap konstan, yaitu 15 orang setiap bulan. Mereka bekerja selama 25 hingga 26 hari kerja dalam sebulan, dengan durasi kerja harian 9 jam per orang. Tarif upah per jam yang diberikan adalah sebesar Rp11.000 yang juga konsisten dari Januari hingga Maret. Selanjutnya masuk ke analisis. Berdasarkan data pada studi kasus, dapat dilakukan penyusunan anggaran kerja langsung dengan rumus
DLC sama dengan DLH dikali tarif upah per jam, di mana DLH merupakan jumlah jam kerja langsung tenaga kerja. Berdasarkan data pada bulan Januari hingga Maret 2024, bulan Januari dan Maret masing-masing memiliki 225 jam kerja langsung, sedangkan Februari lebih tinggi yaitu 234 jam dengan tarif upah sebesar 11.000 per jam. Maka total anggaran tenaga kerja langsung selama triwulan ini adalah sebesar 7.524.000. Kemudian dalam tabel berikutnya ditampilkan jam kerja bagian produksi periode Januari hingga Maret 2024. Total upah periode didapatkan dengan mengalikan upah tenaga kerja langsung per orang dengan jumlah karyawan setiap bulannya. Dengan begitu, jumlah total upah periode selama periode triwulan sebesar 112.860.000. Kesimpulan dari review jurnal tersebut. Pertama, jumlah produksi ikan beku di PT Aneka Sumber Tata Bahari mengalami peningkatan dari bulan Januari hingga Maret, yang menunjukkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja yang baik. Kedua, perhitungan anggaran telah sesuai dengan ketentuan dan sistem pencatatan yang berlaku, yaitu melalui laporan produksi untuk biaya tenaga kerja langsung. Ketiga, tenaga kerja langsung memegang peran penting dalam proses produksi di perusahaan, sehingga perhitungan anggaran tenaga kerja yang tepat sangat membantu dalam perencanaan biaya dan efisiensi operasional perusahaan produksi. Kemudian sarannya untuk menjaga dan meningkatkan efisiensi yang telah dicapai, disarankan agar PT Aneka Sumber Tata Bahari terus memantau dan mengevaluasi anggaran tenaga kerja secara berkala. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan sistem insentif atau bonus berbasis kinerja guna lebih memotivasi pekerja agar tetap produktif. Dengan strategi tersebut diharapkan perusahaan dapat mempertahankan daya saingnya di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Sekian review jurnal dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.